Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Susanti, NPM 1840102073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kawasan konservasi yang ada di Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Tarakan terdapat daerah konservasi mangrove dan bekantan atau yang biasa kita sebut dengan sebutan KKMB. KKMB merupakan salah satu bentuk ekosistem secara daerah perlindungan dan pelestarian mangrove dan bekantan dalam bentuk penyisihan area sebagai kawasan suatu alam. Di sini terdapat berbagai jenis mangrove seperti Hystrorhizmo, api-api, pidana, dan jendela yang semuanya tersumber di sini. Juga terdapat satwa yang dilindungi dalam, yaitu bekantan, dan juga terdapat berbagai organisme lainnya seperti kapa, udang, kepiting, ular, dan lain-lain. Dalam penentuan daerah kawasan konservasi terdapat dua kriteria, yaitu yang pertama ada kriteria regional dan kriteria registrik. Kriteria regional yaitu konstitusi kawasan kepada jaringan kawasan pelestarian di wilayah seperti berpenting dalam alam. Skala regional yaitu tingkat representasi kawasan alam mencapai kriteria wilayah tersebut. 2. Perairan penting dalam skala subregional yaitu tingkat kepentingan kawasan dalam jaringan kawasan pelestarian. 3. Kesejahteraan tahun yaitu tingkat kontribusi kawasan kepada pemetaan dan pendidikan pelantikan sehingga terjadi peningkatan. 4. Konflik dalam pelestarian yaitu kawasan yang terdapat digunakan sebagai secara registrasi atau nilai sumber daya alam dan kegiatan manusia. KKMB juga sering dikunjungi dengan orang pendatang dari luar Tarakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sejarah konservasi. Sejarah konservasi terbagi menjadi 3, yaitu pertama zaman Kerajaan Nusantara, yang kedua zaman kolonial Belanda, dan yang ketiga zaman kemerdekaan. Pada zaman Kerajaan Nusantara di Indonesia, di ini adanya implastik, yaitu tidak banyak arsip tertulis mengenai konservasi dalam alam dan juga adanya eksportasi yaitu tindakan konservasi tercermin dalam pola perlakuan masyarakat dalam berhubungan dengan alam pada zona ini. Masyarakat juga tercapai adanya kekuatan alam dari benda-benda. Juga terdapat prinsip berbangun harmoni manusia dengan alam, di mana alam dianggap suci. Contohnya raja-raja yang melakukan ritual, dewa-dewa dan roh-roh telut menginginkan. Dan zaman Kerajaan Nusantara ini dapat dilihat pada malam tahun 1339. Selanjutnya pada zaman kolonial Hindia Belanda yang terjadi pada periode tahun 1714 sampai 1863. Parsil Suala 6 hendaknya di Depok pada pengikutnya sebagai cagar alam atau natutur. Pada tahun 1989 kawasan hutan alam Cideng dilakukan sebagai cagar alam di luar 280 hendaknya seluruh Rakterlandes Plestadion Nation tahun menggunakan yang luas hingga Gunung Gede Penggerang. Selanjutnya zaman kemerdekaan. Hingga sekarang terdapat upaya perlindungan alam dimulai sejak tahun 1947, di mana penunjuk pola sebagai suatu alam atas rakyatnya Bali sendiri pada tahun 1950 Jawata. Pengawasan khusus untuk urusan perlindungan alam dalam hal mengusut perubahan badak dan pada tahun 1952 bentuk pengawasan alam merupakan berbagai dari Pusat Pengadilan Alam KBR Bogor, dan pada tahun 1956 Jawata Kehidupan membentuk
bagaimana perlindungan alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan hewan-hewan laut yang dilindungi menurut peraturan di Indonesia. Dalam peratur perdagangan flora fauna yang tercantum punah di dunia, terdapat perjanjian negara-negara di mana Indonesia ikut dalam perjanjian tersebut hingga harus mengikuti ketentuan yang keluarnya oleh CITES. sendiri merupakan singkatan dari konvensional oleh internal spesies of dunia. Dalam perjanjian tersebut, negara anggota berkewajiban memberikan laporan mengenai pendapatan yang diatur dalam citra tersebut. Pada tahun citra di sini terdapat aplikasi. Ini merupakan daftar spesies yang berganggu dalam diawasi, dan negara-negara anggota telah terwujud untuk membatasi perdagangan yang menghentikan eksploitasi terhadap spesies terbagi menjadi 3. Ini merupakan daftar jenis spesies yang berencana penuh hingga pengembangan komersil dengan AP2. Kawasan yang dilindungi dalam suatu areal yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan peliharaan keanekaragaman hayati dan budaya yang dikelola melalui upaya yang legal atau upaya efektif lainnya. Fungsi penetapan kawasan konservasi ini sebagai melindungi sistem penyelenggaraan kehidupan, pengawasan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dalam zonasional kawasan konservasi terdapat zonasi. Zonasi merupakan sistem pembentukan wilayah daratan atau perairan untuk dialokasi pada penggunaan yang spesies. Kemudian pengaturan yang diharapkan berkelanjutan pembangunan dapat tercapai dalam penentuan asis kawasan konservasi. Terdapat zona inti. Penyelenggaraan dan pemanfaatan zona inti merupakan zona yang memiliki nilai konservasi yang tinggi, sangat rentan terdapat gangguan atau perubahan, dan hanya dapat mentoleransi sangat sedikit. Selanjutnya, zona penyelenggaraan merupakan zona zona ini dengan zona pemanfaatan. Zona yang dikelilingi zona itu ditunjukkan untuk menjaga zona inti dari berbagai aktivitas pemanfaatan yang dapat menggunakan dan melindungi zona inti dari seluruh eksternal berbagai terbuka tapi tetap terkontrol, dan beberapa pemanfaatan jenis dan diizinkan konservasi tertentu tetapi dapat sebagai tipe pemanfaatan oleh manusia dan lainnya sebagai beragam kegiatan eksploitasi yang diizinkan dalam suatu kawasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konservasi tingkat genetik. Konservasi tingkat genetik merupakan proses utama dari biodiversity. Ada 3 prinsip dalam melakukan konservasi keanekaragaman sumber daya genetik. 1. Konservasi dengan 3 tingkat, yaitu ekosistem, jenis, dan genetik. 2. Konservasi dengan 3 pilar, yaitu perlindungan sistem penyelenggaraan kehidupan kawasan jenis makhluk hidup dan ekosistem beserta pemanfaatan berkelanjutan dan berbagai keuntungan. Konservasi keanekaragaman genetik dapat diimplementasi dengan 2 program, yaitu situ dan yang dilakukan pada tingkat rumpun ster atau gelar dengan pertimbangkan peranangan dalam budaya dan sejarah, keilmuan dan perekonomian. Secara saat ini hanya ada 1 undang-undang yang secara khusus mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
kerangka hukum konservasi keanekaragaman hayati di tingkat nasional tidak dapat terlepas dari perjanjian-perjanjian konservasi internasional di mana undang-undang tersebut mengadopsi yang dilancarkan pada tahun 1980. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.